Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Wow, saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga merasakan hadirat Tuhan. Pendoa syafaat berdoa di awal. Semua tim musik menyembah Tuhan, kita semua menyembah Tuhan. Satu hal yang luar biasa, amin. Hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan. Tema kita tahun ini adalah Building Together, bagaimana kita membangun bersama-sama. Tema itu diambil dari kitab Ezra. Jadi selama bulan Januari kita sudah sama-sama belajar mengenai Building Together. Lalu di bulan Februari kita juga sudah belajar bagaimana memandang rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan bulan Maret ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melihat Tuhan memilih orang-orang yang dipilihnya. Memakai setiap kita di dalam rencananya Tuhan. Amin. Mari kita buka di Ezra yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Yang saya garis bawahi adalah ia, yaitu Tuhan menugaskan Raja Kores untuk mendirikan rumah baginya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, dengan harta benda dan lemak dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Sekali lagi, yang kita garis bawahi adalah semua mereka dipanggil untuk satu tujuan, yaitu membangun bait Allah. Yang berikutnya. Maka berkemaslah kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Sekali lagi, yang kita garis bawahi adalah semuanya untuk mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Hal pertama yang saya bagikan kepada setiap kita pada hari ini adalah Tuhan memilih kita untuk satu tujuan. Siapapun kita hari ini, Tuhan memilih kita untuk satu tujuan. Hanya terkadang memang mungkin kita belum menyadari apa tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saya cuma teringat waktu saya SMP, SMA, kalau saya ditanya, nanti besar mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi dokter. Lalu saya kuliah, ambil jurusan kedokteran. Dan saya jadi dokter. Setelah saya jadi dokter, saya kerja. Saya mulai bekerja. Lalu saya tahu bahwa saya punya tujuan, yaitu saya ingin mencari uang sebanyak yang saya bisa dapatkan. Setelah saya jadi dokter, saya bekerja, saya mencari uang dari pagi siang dan malam. Mungkin saya juga pernah share, dulu dokter itu boleh kerja, boleh praktek lebih dari 3 tempat. Jadi hari itu saya memutuskan untuk kerja di 7 tempat dalam 1 bulan. Ada 2 pabrik saya jadi dokter di sana. Ada 1 pelayanan home care yang saya pimpin di sana. Lalu sisanya ada 4 klinik yang saya kerja di sana. Jadi saya benar-benar berangkat pagi, pulang malam. Saya nggak mau menyia-nyiakan waktu yang saya punya. Dan di situ saya mendapat banyak uang. Boleh bilang, ya saya dapat banyak uang. Tapi sampai satu kali anak kami lahir. Waktu anak kami lahir, 1 tahun, 2 tahun, waktu itu berjalan. Setiap kali saya pulang ke rumah, karena saya berangkat pagi jam 7, saya bisa pulang jam setengah 9, jam 9 malam.
Kalau saya bisa pulang jam 7, wah itu luar biasa. Tapi rata-rata jam 8, jam setengah 9 saya pulang. Dalam 2 tahun itu, ketika anak saya lahir, setiap kali saya pulang ke rumah, anak saya yang pertama nangis, saya tanya sama istri saya, ini anak ngapain? Kenapa anak kita? Apa yang saya harus lakukan? Istri saya cuma bilang, lapar, waktunya minum susu, bikinin susu. Lalu kalau nangis lagi, saya tanya lagi, kenapa? Saya harus ngapain? Istri saya bilang, baunya sih, kayaknya ini pupuk di Pampers, ganti aja Pampers, coba dicek. Setiap kali anak saya bertumbuh, setiap kali anak saya nangis, saya tanya sama istri saya. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi. Sampai satu kali istri saya bilang sama saya begini, hari ini kamu kerja, kamu dapat uang banyak, kalau kamu kehilangan hari ini uang itu, suatu hari nanti kamu akan bisa carinya kembali. Tapi kalau hari ini kamu kehilangan waktu dengan anak-anak kamu, dan ketika kamu ingin mencarinya kembali, kamu tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Malam itu ketika istri saya bilang begitu sama saya, itu seperti wajah saya kayak lagi ditampar. Pak gitu rasanya. Dan saya rasa, saya diem malam-malam, saya bilang, iya Tuhan. Apa yang sedang saya lakukan? Bukan berarti saya salah mencari uang. Bukan berarti saudara juga tidak boleh mencari uang. Betul, cari uang harus. Dengan giat, dengan sekuat tenaga yang saudara bisa lakukan. Tapi malam itu saya menyadari ada sesuatu yang saya lepaskan, ada sesuatu yang saya tinggalkan. Yaitu keluarga saya. Hari itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, kasih saya satu pekerjaan yang hasilnya bisa mencakup beberapa tempat sekaligus. Sehingga saya punya waktu untuk istri saya punya waktu untuk anak-anak saya, dan doa saya waktu itu juga, saya punya waktu untuk saya bisa melayani di gereja. Singkat cerita, dalam perjalanannya akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Dan akhirnya dalam waktu berapa tahun ke depan saya hanya punya 4 pekerjaan dan itu cukup. Singkat cerita, akhirnya punya 1 pekerjaan dan itu semua cukup. Setelah itu, satu musim kembali muncul dalam hidup saya. Wah, kita bisa, apa yang kita lakukan bersama-sama di dalam keluarga. Hari itu saya berdoa, Tuhan apa yang saya bisa lakukan? Apa yang kami bisa lakukan untuk kami bisa melayani? Sampai sekali waktu, kami mulai menemukan kami diajar mengenai parenting. Dan akhirnya dari situ kami mendapat berkat banyak. Dan kami akhirnya mulai menjadi berkat. Mencoba untuk menjadi berkat di dalam mendidik anak kepada orang-orang lain. Dan dari situlah akhirnya kami memulai satu pelayanan bersama-sama di dalam parenting. Setelah perjalanan itu berlangsung, setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya muncullah juga panggilan yang lain, di mana Tuhan memanggil saya menjadi seorang gembala. Yang ingin saya bagikan adalah, setiap kita punya tujuan dalam hidup kita. Ada tujuan yang saudara harus kenali dalam hidup kita, dalam hidup saudara, Bapak Ibu Saudara semua. Ketika anak-anak muda sekolah di SMP, di SMA, ketika kalian yang muda berada di dalam bangku kuliahan, belajar mulai menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan di dalam perkuliahan saudara, di dalam sekolah saudara. Ketika saudara mulai bekerja, saudara juga mulai memikirkan, merenungkan, mendoakan apa yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan di dalam dunia pekerjaan saudara. Betul, untuk cari uang. Bahkan kalau diceritakan di ayat Ezra tersebut ada penduduk-penduduk yang memiliki harta benda emas yang banyak. Mereka punya berkelimpahan. Tetapi akhirnya mereka pun menemukan untuk apa mereka menemukan semuanya itu. Untuk satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka sejak awal mulanya. Nggak ada yang salah dengan bekerjalah segiat mungkin. Tapi pertanyaannya, apa yang kita ketahui di dalam panggilan, mengenai panggilan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kita sedang lakukan. Hari ini kalau kita ada di gereja, saudara, apa yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan di tengah-tengah gereja ini, di tengah kota ini, di tengah bangsa ini. Setiap orang pasti punya panggilan. Dan bagian kita adalah bagaimana kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Hal kedua yang saya bagikan adalah, setiap orang memiliki peranan dan waktu yang berbeda-beda. Slide berikut ya. Oke.
Ini adalah satu garis besar, satu gambaran besar mengenai pembangunan bait Allah yang kedua. Yeremia adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk memperingati bangsa Israel pada zaman itu. Karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan mengirim Yeremia untuk memperingati, menasehati bangsa Israel, dan menunjukkan apa yang akan terjadi di kemudian hari jika engkau melakukan itu semua terus-menerus. Tetapi karena kebebalan bangsa Israel, maka bangsa Israel terus melakukan apa yang jahat, sehingga akhirnya bangsa Israel dikalahkan dan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Tetapi Tuhan menggenapkan apa yang Dia katakan kepada bangsa Israel. Setelah 70 tahun, Ia menggerakkan hati Raja Kores untuk membawa orang-orang buangan kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Didukung oleh semua penduduk pada waktu itu yang ada di sana, yang merupakan tetangga-tetangga orang-orang Israel yang dibuang di sana. Mereka memberikan harta benda untuk mendukung pembangunan bait Allah. Lalu mereka semua kembali ke Yerusalem. Ada head of family, ada kepala-kepala keluarga, ada musician, ada gatekeeper, ada temple pelayan rumah Tuhan. Ada Zerubabel yang adalah keturunan Raja Daud, yang mengetahui bagaimana memerintah dengan baik. Ada Yosua, seorang imam besar. Semuanya bekerja untuk membangun kembali bait Tuhan di Yerusalem. Tetapi dalam proses pembangunannya tidaklah mudah. Ada tekanan baik dari internal maupun dari eksternal yang menghalangi mereka untuk membangun bait Allah. Sehingga pada akhirnya pembangunan bait Allah terhenti selama kurang lebih 15 tahun. Lalu dalam perhentian itu semua, Tuhan mengirimkan ada Hagai dan juga Zakaria untuk mendorong bangsa Israel kembali melakukan terus, jangan berhenti untuk membangun bait Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel kembali membangun bait Tuhan, dan kurang lebih dalam 5 tahun bait Allah akhirnya terbangun. Tetapi tidak juga selesai. Setelah bait Allah dibangun, lalu selang beberapa puluh tahun kemudian, gelombang yang kedua dari bangsa Israel datang kembali dari pembuangan, yang dipimpin oleh seorang bernama Ezra. Kalau yang pertama bangunannya sudah jadi, kali yang kedua yang Ezra lakukan adalah membangun manusianya. Karena pada zaman itu banyak orang Israel yang hidupnya di luar Taurat Tuhan. Mereka melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Dan Ezra datang untuk mengajarkan semua kebenaran Taurat Tuhan dan mendorong orang untuk hidup benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan disinilah manusia dibangun dalam kedatangan yang kedua. Lalu selang beberapa tahun kemudian, gelombang yang ketiga, mereka datang dari pembuangan ke kota Yerusalem, dipimpin oleh ada seorang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang pelayan raja yang membawa cangkir minuman raja. Dia digerakkan Tuhan, dia pulang, dia meminta izin kepada raja pada waktu itu. Jika engkau mengizinkan, biarlah aku pulang untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dan akhirnya Yeremia pulang, dan dia membangun tembok kota Yerusalem. Sehingga kota Yerusalem menjadi kota yang aman di sana. Karena memiliki tembok yang kokoh. Yang saya tunjukkan adalah, saudara bisa lihat bahwa setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Dan waktu yang berbeda-beda. Ada Yeremia, ada Zerubabel, ada Yosua, ada para penduduk, ada head of family, ada penunggu pintu gerbang, ada Hagai, ada Zakaria, ada Ezra, ada Nehemia. Semua orang punya peranan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan setiap kita. Ada musimnya. Di mana saya menjadi seorang dokter, ada musimnya. Di mana saya menjadi seorang yang mengajar, ada musimnya. Di saya menjadi seorang keluarga. Tapi di dalam setiap musim itu akan ada setiap panggilan. Dan dimanapun hari ini saudara berada, di musim apakah saudara hari ini berada, pasti akan ada panggilan dalam hidup saudara. Bagian kita sekali lagi adalah bagaimana menemukannya. Saya selalu bilang sama semua leader, kalau di sini ada Yeremia, ada Hagai, ada Zakaria, ada Ezra, ada Nehemia. Saya cuma ingin bilang pada setiap kita, kalau hari ini pun saya ada,
saya harus tahu bahwa suatu hari nanti mungkin saya nggak akan ada. Kalau hari ini saya jadi seorang gembala, suatu hari nanti pun saya harus tahu dan harus sadar bahwa nantinya akan ada pergantian seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan saya juga selalu bilang di depan saudara semua, kita bilang sama istri saya. Suatu hari saya bilang bercakap-cakap berdua, gimana nanti kalau suatu hari kita nggak melayani lagi di parenting, yang dimana kita sudah melayani bertahun-tahun lamanya. Saya nggak bisa langsung menjawab pada hari itu. Karena hari itu sepertinya itulah sesuatu yang kami punya. Dan hanya itu yang kami punya seolah-olah pada waktu itu. Tetapi dalam perenungan kami akhirnya kami mulai menyadari, terutama saya menyadari. Istri saya lebih gampang, buat istri saya mudah. Tapi buat saya, hari itu saya berdiam sama Tuhan. Tuhan, semua ini milik kepunyaanmu dan bukan milikku. Kalau suatu hari ini semua ini harus selesai, biarlah itu selesai. Tapi satu hal, ketika itu selesai, biarlah ada orang yang bangkit menggantikan semuanya itu. Tetapi saya percaya ketika itu selesai pun saya tidak akan pernah berhenti melayani. Karena ketika saya selesai di sini, akan ada stage berikutnya. Di mana tempat, di mana seharusnya saya dan istri saya berada. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Tidak ada yang kekal, tidak akan ada yang selama-lamanya. Tetapi panggilan Tuhan berbicara juga mengenai waktu dan peranan kita di setiap musim hidup yang kita punya. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga yang saya bagikan. Ayat yang ke-8, 7, dan 9. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi, Yeremia 1 ayat 8 sampai 9. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi yang bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil Yeremia untuk memberitakan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, beberapa literatur menuliskan bahwa usia mereka kurang lebih usia 16-20 tahun. Saudara bisa bayangkan anak remaja, anak muda di usia tersebut. Disuruh Tuhan untuk mengatakan sesuatu kepada satu bangsa. Yeremia pasti takut. Saya juga takut kalau jadi Yeremia. Dan saya percaya saudara semua juga takut kalau jadi Yeremia. Tetapi Tuhan bilang jangan takut. Ketika kita mengetahui panggilan, menemukan panggilan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, maka hal yang berikutnya yang kita perlu ketahui adalah jangan takut. Beranikan diri saudara untuk terus melangkah maju sampai apa yang Tuhan kehendaki digenapi. Waktu saya kuliah, saya juga pernah cerita ini tapi saya ingin share lagi, saya nggak akan pernah bosan. Waktu saya kuliah, 4 tahun saya kuliah kedokteran, lalu tahun kelima saya masuk ke sekolah di rumah sakit. Tahun kelima, waktu awal di rumah sakit, waktu itu saya belum nikah sama istri saya, kami masih hidup berpasangan. Satu kali saya memutuskan, saya berhenti untuk kuliah. Saya bilang, ini pertama kali doa saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku tahu ini rencanamu. Tapi aku memutuskan, aku nggak mau meneruskan apa yang menjadi rencanamu. Dan aku akan melakukan rencanaku sendiri. Ini real, ini keluar dari mulut saya hari itu. Karena hari itu ketika saya kuliah, saya merasakan ada satu tekanan yang begitu besar. Saya takut menghadapi dosen-dosen yang ada. Karena tingkat stresnya begitu tinggi. Belum lagi apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi keluarga saya pada waktu itu di Cirebon. Semuanya itu begitu menekan saya. Dan sampai akhirnya saya memutuskan, Tuhan, aku mau berhenti dari panggilanmu. Saya tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Tapi hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berhenti. Aku mau melakukan panggilanku sendiri. Hari itu istri saya bilang begini, jangan berhenti. Jangan berhenti, teruskan. Hanya 2 tahun lagi, kamu selesai. Saya bilang, enggak, kamu enggak ngerti saya. Kamu enggak ngerti apa yang saya rasakan. Saya berhenti, saya bilang. Istri saya selesai berbicara.
Saya telepon sama papa mama saya di Cirebon. Pak, Ma, saya berhenti kuliah. Kenapa berhenti? Saya capek, saya bilang. Saya capek. Saya nggak mau terusin, saya udah nggak kuat. Jangan, dia bilang. Jangan berhenti, teruskan. Kamu berjuang, mama berjuang di sini. Saya bilang, enggak, papa mama nggak ngerti saya. Saya capek dan saya mau berhenti. Dan hari itu, tidak ada satu orang pun yang bisa merubah keputusan saya. Karena saya udah pasti saya akan berhenti. Jadi hari itu saya nggak masuk kuliah. 2 hari saya nggak masuk kuliah. Hari ketiga juga saya nggak kuliah. Tapi di hari ketiga ketika saya nggak kuliah, malam-malam ketika saya sendiri di kamar kos, 7:30 malam saya ingat jamnya. Saya setel satu lagu rohani. Dan waktu satu lagu rohani itu muncul, tiba-tiba terbersit dalam benak saya satu ayat yang gak pernah terpikirkan. Mari kita buka. Ulangan 3 ayat 27. Naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandanganmu ke barat, utara, selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa sebenarnya. Tapi malam itu jam 7:30 malam, ketika saya buka ayat itu, firman ini berbicara begitu kuat dalam hidup saya. Tuhan cuma bilang begini sama saya. Kamu boleh memutuskan untuk berhenti dari panggilan yang aku tetapkan bagimu. Dan boleh engkau untuk melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi ketahuilah. Lihat, kata Tuhan. Lihat. Naik ke puncak gunung Pisga. Lihat masa depanmu. Engkau bisa memutuskan apa yang kau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwa engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Malam itu, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu ini rencanamu. Tapi sekali lagi aku gak kuat menghadapi semua tekanan yang ada dalam rumah sakit. Saya mau berhenti. Tapi sekali lagi kalau ini rencanamu dan aku gak bisa menolak dari rencanamu, doaku cuma satu. Beri aku kekuatan untuk aku bisa melewati semuanya sampai selesai. 2 tahun selesai. Puji Tuhan. Ketika saya ingin pergi melayani di dalam parenting, saya ngobrol sama istri saya. Kita ngobrol berdua. Gimana ya kalau kita ngajar? Kita bukan orang yang sempurna. Anak kita juga masih bertumbuh gak sempurna. Bagaimana nanti kalau orang melihat semuanya itu? Tapi sekali lagi, kuat dan teguhkanlah hatimu. Semuanya on proses. Semuanya akan ada proses. Bahkan ketika Tuhan memanggil saya menjadi seorang gembala pun, saya gemetar di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan bilang untuk menggembalakan, firman-Nya simple. Saya pikir ini firman kepada semua para gembala. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kata Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi Tuhan, saya ini bukan orang yang mau konflik. Saya udah ada di dalam gereja dari saya sejak berumur 16 tahun. Saya melayani Tuhan sejak saya berumur 16 tahun. Saya tahu seperti apa gereja. Saya tahu betapa banyaknya orang-orang di dalam gereja. Bukan bicara mengenai jahat. Tapi bahkan ada konflik yang harus saya laluin. Saya bukan orang yang mau konflik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gak salah Tuhan. Saya gak mau konflik. Tapi sekali lagi Tuhan cuma bilang, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, kalau Tuhan saya kasih. Tapi gimana kalau saya konflik sama orang? Kalau saya ribut sama orang gak suka saya, bahkan lebih parah lagi saya gak suka sama orang itu. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Syukurnya firman itu, Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi mereka? Tuhan gak bilang,
apakah kamu mengasihi mereka? Tuhan cuma bilang, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Awalnya saya nggak mengerti perkataan ini. Tapi sampai akhirnya saya ngerti. Untung Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi mereka? Mungkin orang-orang yang konflik saya akan bilang, aku nggak mengasihi dia. Tetapi karena Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Saya bilang, Tuhan, aku mengasihimu dengan sungguh. Oke, that's enough. Selagi engkau masih mengasihi aku, itu cukup bagi Tuhan. Karena akhirnya saya mulai menemukan di dalam semua perjalanannya, ketika semua itu terjadi. Dan Tuhan cuma bilang, apakah engkau masih mengasihi aku? Aku bilang, ya Tuhan, aku mengasihimu. Enough. Tetapi di dalam semuanya itu pada akhirnya saya mulai menemukan ada kasih yang berlimpah. Ada kasih yang mengubahkan hidup. Yang membuat saya bisa melihat semua orang dari cara pandang yang berbeda. Tetapi semua ketakutan itu yang seringkali membuat kita berhenti dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengerti siapa Tuhan kita, kenalilah Dia. Dan jangan pernah takut untuk melakukan panggilan Tuhan. Yang berikutnya yang saya bagikan adalah Yeremia 1 ayat 8 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa ini dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan juga untuk menanam. Tuhan menyertai setiap kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai setiap kita. Apapun panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita. Kalau saudara bisa merenungkan kembali apa yang saudara pernah lakukan di masa yang lalu sampai hari ini. Bukankah hari ini pun saudara dan saya masih bisa menikmati hidup? Saya cuma cerita begini. Apa yang Desember juga saya pernah bilang sama saudara di bulan Desember. Tempat di mana saudara hari ini duduk. Tempat di mana saudara hari ini berdiri. Rasakan, feel it, rasakan. Ini semua pekerjaan tangan Tuhan. 5 tahun yang lalu, pada waktu pandemi terjadi, we have nothing. Kita nggak ada apa-apa. Tapi hari ini, kalau saudara bisa duduk, saudara bisa berada di tempat ini, bukankah ini adalah rencana Tuhan? Bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatunya? Kalau saudara belum pernah merasakan dan nikmati karya Tuhan, biarlah hari ini saudara merasakannya. Tuhan, aku sudah mengecap kebaikan. Tuhan menyertai setiap kita. Saudara, waktu kemarin saya cerita dengan Pak Kurniawan, ngobrol-ngobrol tentang masa zaman Hotel Haris, saya jadi teringat satu hal. Saudara, dulu waktu saya mulai waktu itu sama Kojul, untuk saya bisa khotbah di JB3 waktu itu zaman di Hotel Haris. Bertahun-tahun lamanya. Ini saya bongkar rahasianya ya. Saudara tahu apa yang saya alamin? Setiap kali saya khotbah, saya minum promah 3 biji. Benar, setiap kali saya khotbah, saya minum promah 3 tablet. Nggak ada yang tahu aja saya minum promah. Saudara nggak tahu, ketika saya selesai khotbah, saya duduk di bangku, perut rasanya mengkeret. Kenapa? Karena saya takut sebenarnya. Apakah saya bisa melakukan ini? Apakah saya bisa melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Saya takut apakah nanti yang saya bagikan ini adalah apa yang jadi kehendak Tuhan atau bukan. Saya takut. Sampai saking takutnya, asam lambung mulai keluar. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Bertahun-tahun saya minum broma. Saya tidak minum 1, saudara. Saya minum 3. Bahkan kadang saya minum 4. Tapi saya lakukan, Tuhan. Teruskan, jangan pernah berhenti. Sekarang enggak.
Aman sekarang. Dan yang terakhir yang saya bagikan adalah Yeremia 1 ayat 17. Saya nggak enak sekali lihat laptop, lebih baik saya lihat sini. Di atas 40 mata sudah berubah. Slide berikutnya. Yeremia 1 ayat 17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuberitakan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Dalam bahasa Inggris dituliskan, get yourself ready. Setiap orang punya panggilan, pasti. Setiap orang punya peranannya dan waktunya yang berbeda-beda, pasti. Dan di dalam mencari atau melakukan panggilan Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Bahkan saudara, ketika bangsa saya pulang ke pembuangan ke kota Yerusalem, Tuhan menyuruh seluruh penduduk itu memberikan harta bendanya, memberikan semua persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah. Ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan satu panggilan dalam hidup kita, Tuhan nggak tanggung-tanggung, saudara. Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya sampai semuanya bisa digenapi. Tetapi ada satu hal yang terakhir yang saya bagikan di dalam melakukan panggilan Tuhan, yaitu get yourself ready. Persiapkan diri saudara dalam menjalani panggilan Tuhan. Seringkali saya berbicara, saya bagikan bahwa menjadi orang percaya tidak hanya bisa dengan bilang, yang penting saya punya hati. Saya mau melayani. Yang penting saya punya hati, saya mau melayani. Firman Tuhan mengatakan, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Dulu saya nggak pernah mengerti apa yang dimasukkan firman ini. Sampai sekali waktu saya mulai mengerti. Tuaian banyak di luar sana. Tapi pekerja sedikit. Pekerja bukan cuma berbicara orang yang punya hati mau bekerja. Saya pernah bekerja sama di dalam ternak lele. Nah, saudara bingung lagi. Nggak pernah kebayang seorang dokter ternak lele. Saya pernah ternak lele dengan adik ipar saya di kota Bogor. Waktu ternak itu dilakukan, waktu benur bibit ikan lele ditaburkan, dimasukkan ke dalam kolam, maka seorang operator yang baik, dia bisa membuat makanan, memberikan makanan, mengolah sistem airnya menjadi satu hal yang terbaik buat ikan lele. Sampai the best terbaik hari itu yang bisa operator lakukan adalah 8 ons pakan, bisa menjadi 1 kilogram ikan lele. Dari mana 200 gramnya? Dari plankton. Bagaimana memunculkan plankton ini ya? Knowledge. Seorang operator yang baik, dia bisa memunculkan semuanya itu. Tetapi yang lebih menariknya adalah, seorang operator yang baik pada waktu itu adalah, dia tahu kapan waktu memanen lele yang tepat. Karena gini, lele itu ada ukurannya, saudara. Kalau 1 kilo isinya lebih dari 5, itu artinya lelenya kecil-kecil banget. Nggak ada yang mau hari itu. Saudara cari pengepul manapun nggak ada yang mau. Dan harganya pasti drop. Kalau lelenya 1 kilo isinya kurang dari 5, artinya lelenya kebesaran. Nggak ada yang mau juga daging yang besar, nggak enak. Harus dilempar kemana? Tempat pemancingan. Jadi seorang operator yang baik adalah orang yang tahu kapan waktu, timing yang tepat. Sekarang waktu panen yang terbaik. Sehingga kita bisa mendapatkan 1 kilo isinya 5 ekor lele. Dan inilah yang pasar inginkan. Sehingga nilai jualnya akan menjadi sangat tinggi. Sehingga harganya, keuntungannya menjadi profit yang baik. Seorang pekerja yang baik, dia tahu kapan waktunya menggemburkan tanah yang ada di depannya. Kapan waktunya memupuk semua tanah itu sampai ready untuk siap untuk ditanam. Seorang pekerja yang baik adalah seorang yang tahu kapan waktunya menabur benih. Seorang pekerja yang baik adalah seorang yang tahu kapan waktunya menyabit yang tepat. Slide berikutnya. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Karena itu tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kebajikan berbicara mengenai virtue, yaitu nilai-nilai kebenaran. Ketika setiap kita lahir baru terima Yesus, kita jadi orang-orang yang beriman. Tetapi untuk menjalani kehidupan kita bukan cuma bisa hidup cuma yang penting saya diselamatkan, saya punya iman. Tapi setiap kita perlu belajar mengenai kebajikan, mengenai firman Tuhan. Karena itulah kita ada hari ini beribadah kan untuk mendengar kebajikan. Karena itulah kita ada di home cell untuk kita membahas kebajikan firman Tuhan. Sehingga kita mengerti prinsip-prinsip nilai firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan tambahkanlah kepada kebajikan knowledge, pengetahuan. Waktu pertama kali saya jadi gembala, saya juga bingung karena saya bukan orang yang sekolah. Sampai akhirnya saya harus sekolah 1 tahun untuk teologi. Tinggal 1 tahun lagi ke depan, saya bisa ambil S2. Tapi yang penting 1 tahun ini, semua basicnya sudah ada. Masalah gelar urusan nanti. Karena saya bilang sama Tuhan, gerejamu hari ini buat saya lebih penting untuk saya ada di sini daripada saya ada di luar sana. Tapi maksud saya bagian ini, kalau saudara, setiap kita ingin melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, jangan cuma bilang yang penting hati cukup. Tapi belajar, saudara. Belajar. Ketika saya ingin melayani di parenting, yang harus saya lakukan, belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar. Dan tidak pernah cukup. Ketika saya harus memimpin pun pada akhirnya saya harus belajar. Seorang dokter yang hidupnya individu setiap hari, tidak pernah berhubungan dengan orang lain, kalau ada orang lain pun sangat sedikit, tidak tahu manajemen, tidak tahu keuangan, semuanya pada akhirnya harus belajar. Kalau saya hari ini bilang yang penting hati saya cinta Tuhan, maka percaya cepat atau lambat gereja ini akan chaos. Kalau saudara cuma bilang yang penting hati dalam melayani Tuhan, saudara nggak pernah mau belajar. Pelayanan yang saudara pimpin, cepat atau lambat akan chaos. Tapi setiap kita perlu belajar. Itulah sebabnya nilai-nilai inti gereja kita adalah etik, excellent, teachable, honor, integrity, dan juga caring. Saya cuma belajar. Saya tahu satu hal yang pasti. Kalau saya berhenti belajar, maka saya berhenti menjadi seorang leader. Kalau saudara ingin melakukan panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini, kalau saudara ingin menjadi seperti Yeremia, kalau saudara ingin menjadi sama seperti Ezra, kalau saudara ingin menjadi sama seperti Nehemia, saudara untuk membangun tembok kota Yerusalem, gak bisa cuma perlu hati. Perlu ada seorang arsitek yang tahu bagaimana cara membangun dan menyusun batu demi batu. Kalau enggak, semuanya akan berantakan. Sebagai slide yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebagai take action, saya undang untuk tim musik maju ke depan. Kenalilah kehendak Tuhan di dalam hidup setiap musim hidup kita. Kenalilah kehendak Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Baik pada saat kita di sekolah, apa yang Tuhan inginkan untuk kalian lakukan sebagai anak-anak sekolahan. Di kuliahan, apa yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan di tempat di mana saudara berkuliah. Di dalam pekerjaanmu, orang-orang yang bekerja, apa yang Tuhan inginkan untuk kau lakukan di sana. Di dalam keluarga, apa yang Tuhan mau untuk kau lakukan untuk istrimu, untuk suamimu, dan untuk anak-anakmu. Apa yang Tuhan mau? Untuk gereja, apa yang Tuhan mau untuk kau lakukan di tempat ini. Bahkan bukan cuma untuk gereja, tapi untuk kota ini. Sama seperti Nehemia yang dipanggil untuk membangun kota Yerusalem. Untuk kota ini apa yang saudara bisa lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan untuk kota ini? Untuk bangsa ini? Setiap kita punya panggilan. Dan ketika saudara mengenal panggilan tersebut, jangan takut. Jangan takut saudara nggak mampu. Jangan takut saudara nggak bisa untuk melakukan semuanya.
Karena seperti Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulutnya Yeremia. Sama seperti yang di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, jikalau Rohku turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku. Percayalah bahwa ketika panggilan itu dinyatakan, ketika kau mengenal panggilan dalam hidupmu, Tuhan yang akan membuat engkau sanggup untuk melakukan semuanya sampai tuntas. Dan yang terakhir, persiapkan hidup saudara. Perlengkapi hidup saudara. Sekali lagi jadi orang Kristen, kita nggak bisa cuma bilang, yang penting saya punya hati. Tapi bertumbuhlah di dalam pengenalan dan juga pengetahuan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya, baik. Bagaimana? Ya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Aku berdoa, Engkau yang berbicara dalam hati setiap kami, di mana kami bisa menemukan panggilan yang Kau inginkan dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah keberanian Tuhan ada dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi takut, mereka tidak lagi menjadi gentar, tapi mereka berani Tuhan. Bukan karena kemampuan kami manusia, tapi karena Roh-Mu tinggal di dalam hidup setiap kami. Tapi karena Roh-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan setiap panggilan yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Sampai seluruh panggilan itu digenapi seluruhnya Tuhan. Bukan kuat dan gagahnya kami, tapi sekali lagi Tuhan, ini karena kuasa-Mu, karena Roh-Mu Tuhan, yang akan menuntun setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu untuk melakukannya. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami juga menjadi orang-orang-Mu yang bisa mempersiapkan diri kami di dalam menggenapi, melakukan setiap panggilan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk firman. Roh Kudus terus berbicara dalam hidup setiap kami. Engkau akan memunculkan semua panggilan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan, tapi setiap mereka boleh mengenal panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.